akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, contoh pengaruh globalisasi pada bidang ekonomi. Yang kedua, dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Dan yang keempat adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sri Mulyani, yaitu tentang contoh pengaruh globalisasi pada bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatnya sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penting yang bisa menjadi tumpuan ekonomi bagi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisatanya. Hadirnya media sosial dapat dimanfaatkan oleh sebuah negara sebagai media promosi pada sektor pariwisatanya, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Meningkatnya jumlah wisatawan dapat meningkatkan pendapatan suatu negara, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Yang kedua, ada terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce merupakan bisnis yang berbasis di dunia internet. Bisnis ini merupakan bisnis yang potensial di dunia yang serba modern, yang didukung oleh perkembangan teknologi serta industri telekomunikasi dan informasi. Internet yang sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang merupakan pemicu menjamurnya bisnis ini. Karena dengan adanya internet, kegiatan apa saja bisa dipermudah termasuk kegiatan bisnis. Yang ketiga, ada masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Pesatnya arus globalisasi di bidang ekonomi otomatis membuat sebuah negara menjadi terbuka. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke sebuah negara dan membuka peluang produk-produk yang berasal dari pasar global masuk ke pasar domestik. Hal semacam ini juga terjadi di beberapa negara berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia, seperti masuknya perusahaan dari berbagai negara dengan ekonomi terbaik di dunia yang masuk ke Indonesia. Menjamurnya perusahaan asing di Indonesia seperti McD, Starbucks, KFC, Nike, dan sebagainya merupakan indikator dari mudahnya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Masuknya perusahaan-perusahaan asing ke sebuah negara dapat memberikan manfaat seperti memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di negara. Dengan perusahaan tersebut beroperasi dan memberikan kemudahan akses investor dari luar negeri. Untuk contoh pengaruh globalisasi pada bidang ekonomi yang lain akan dilanjutkan oleh Olivia Nur Anggraeni. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang contoh pengaruh globalisasi pada bidang ekonomi yang keempat, yaitu bebasnya pasar internasional. Dampak globalisasi paling menonjol di bidang ekonomi adalah terciptanya kebebasan di pasar internasional. Pasar internasional sendiri merupakan pasar jual beli produk atau jasa yang berasal dari beberapa negara. Kehadiran pasar internasional ini dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan yang penjualan produk atau jasanya sudah melampaui kebutuhan dari konsumen di wilayah domestik perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut bisa terjun ke pasar internasional dan mencari konsumen di pangsa pasar yang lebih luas. Namun demikian, ada pula perusahaan yang langsung menargetkan konsumen di pasar internasional karena adanya peluang di pasar tersebut. Yang kelima adalah kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lain merupakan manfaat dari globalisasi yang terjadi di era modern ini. Kegiatan ekspor dapat memberi manfaat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan negara, mengenalkan produk suatu negara di pasar global, membuka lapangan pekerjaan, dan memperluas produksi. Materi selanjutnya yaitu dampak positif globalisasi di bidang ekonomi akan dijelaskan oleh Syahria Fatimah Az-Zahra. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi ada 4 poin. Yang pertama, penanaman modal asing baik langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Contohnya adalah perusahaan dari Amerika Serikat, Jepang, dan negara lain yang menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua, masuknya modal dari perusahaan asing telah membuka lapangan kerja baru, pembukaan pabrik di beberapa kota di Indonesia yang modalnya berasal dari luar negeri, telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar pabrik. Yang
Ketiga, pemasukan pajak ke kas negara dari usaha investasi asing di suatu negara. Yang terakhir, aliran modal asing dalam bentuk dolar telah membantu negara dalam penyediaan dolar untuk kegiatan ekspor-impor perusahaan lokal. Aliran modal asing telah membantu pemerintah menutup atau memperkecil defisit neraca pembayaran. Materi berikutnya yaitu dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi akan dijelaskan oleh Intan Ananita. Berikut dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama ada industrialisasi di kota-kota besar telah meningkatkan berbagai macam polusi seperti polusi air, udara, tanah, dan lingkungan. Berbagai macam zat kimia yang telah tidak dikelola dengan dan tidak ramah lingkungan menyebabkan lingkungan semakin rusak. Hal ini apabila tidak dikelola dengan benar, maka akan menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan pembangunan antara negara-negara ekonomi maju dan negara berkembang. Negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam menjadi tempat eksploitasi negara maju dalam mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran oleh perusahaan asing maupun lokal, menyebabkan kondisi lingkungan semakin rusak dan membahayakan kesehatan manusia. Lebih jauh, kondisi ini akan membawa kepada bencana alam. Yang keempat, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki teknologi dan modal besar mematikan industri rumah tangga dengan skala modal kecil. Dampak lebih lanjut adalah muncul pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Materi yang terakhir yaitu upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Shirley Septiani. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu ada 5. Pertama, mendukung adanya perdagangan bebas. Kedua, masyarakat harus selektif. Ketiga, mempersiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Keempat, menghilangkan tindakan curang. Kelima, mendorong usaha kecil. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.